Salah satu murid mengundang Yesus ke rumahnya. Saat itu waktu malam. Yesus masuk, melihat ke sekeliling ruangan, dan matanya terhenti pada sesuatu yang tergantung di dinding. Sebuah cermin, perunggu yang dipoles, mahal, barang berharga yang sangat dibanggakan. Dia menunjuk ke arahnya. Benda itu, tutuplah sebelum kamu tidur atau singkirkan sepenuhnya dari ruangan ini. Murid itu tampak bingung. Tetapi guru, itu hanya cermin untuk melihat bayanganku. Apa yang salah dengan itu? Dan Yesus memandangnya voi ekspresi yang biasa dia tunjukkan. Ketika seseorang menanyakan sesuatu yang tampak tidak berbahaya, padahal sebenarnya berbahaya. Itu bukan untuk bayanganmu, itu adalah pintu. Lanjutnya, cermin menciptakan celah di antara dimensi. Mereka bukan sekadar permukaan reflektif. Mereka adalah portal, pintu masuk, ambang batas antara dunia ini dan alam-alam yang berdekatan tempat para arkon berada. Ketika kamu memiliki cermin di rumahmu, terutama di ruangan tempat kamu tidur, kamu membiarkan pintu terbuka setiap malam. Mereka mengawasi melalui cermin itu saat kamu terjaga. Tunggu sampai kamu tidur, sampai kamu rentan dan tidak sadar. Kemudian mereka menyeberang, melangkah dari dimensi mereka ke dimensimu menggunakan cermin sebagai jalan masuk. Mereka menempel pada medan energimu saat kamu sedang tidur. Memanen energimu selama berjam-jam. Menanamkan pikiran langsung ke dalam benakmu saat kamu berada dalam keadaan mimpi yang mudah dipengaruhi. Setiap budaya pernah mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mereka menutup cermin pada malam hari setelah ada kematian atau selama waktu-waktu suci. Mereka memahami bahwa cermin adalah ambang batas yang harus disegel, tetapi dunia modern telah lupa membuat cermin ada di mana-mana. Banyak cermin di setiap ruangan, pintu-pintu di setiap ruang, dan arkon memiliki akses konstan sekarang. Tutup cermin-cermin itu di malam hari. Singkirkan dari kamar tidur, segel pintu-pintunya. Ajaran itu sepenuhnya dihapus dari praktik Kristen. Gereja tidak pernah mengajarkan bahwa cermin adalah pintu dimensi. Tidak pernah menjelaskan mengapa tradisi kuno menutup cermin. Mengapa orang Yahudi menutup cermin selama masa berkabung Shiva? Mengapa cermin diselubungi di ruangan orang yang sedang sekarat? Mereka membiarkan pengetahuan itu memudar. Membiarkan cermin menjadi sekadar dekorasi dan benda praktis. Membiarkan orang memasang cermin di mana-mana tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka pasang di rumah mereka. Pintu, ambang batas yang terbuka, titik akses arkon. Kamu memiliki cermin di rumahmu sekarang. Kamar tidur, kamar mandi, lorong. Kamu berjalan melewatinya setiap hari, melihat ke dalamnya secara teratur. Menganggapnya tidak berbahaya, praktis, normal. Tetapi kamu telah menyadari sesuatu. Kamu tidak suka menatap cermin di malam hari. Saat gelap dan kamu melewati cermin kamar mandi atau cermin kamar tidur, kamu merasa gelisah. Kamu menghindari menatap langsung ke arah mereka. Kamu segera memalingkan muka jika tidak sengaja melihat, dan kamu mungkin mengabaikan ini sebagai ketakutan yang tidak masuk akal, takhayul masa kecil yang tidak pernah hilang. Tetapi itu tidak irasional, itu adalah pengenalan. Inti pneumatikmu merasakan apa sebenarnya cermin itu. Pintu antar dimensi. Dan di malam hari, dalam kegelapan, pintu-pintu itu paling aktif, paling mudah ditembus, paling mudah bagi arkon untuk menyeberang. Instingmu untuk menghindari cermin di kegelapan bukanlah rasa takut. Itu adalah persepsi akurat tentang ancaman. Hari ini kamu belajar apa yang Yesus ajarkan tentang cermin. Mengapa mereka adalah pintu, bukan sekadar dekorasi. Bagaimana arkon menggunakannya untuk mengawasi dan menyeberang, dan bagaimana cara menyegel pintu-pintu itu mulai malam ini. Jika kamu akan menyegel pintu-pintunya, jika kamu menutup cermin malam ini, berikan komentar, saya menyegel pintu-pintunya sekarang juga. Kamu selalu merasa aneh tentang cermin di malam hari. Di siang hari, mereka baik-baik saja, praktis, normal, hanya permukaan reflektif yang menunjukkan bayanganmu. Tetapi di malam hari, sesuatu bergeser. Kamu tidak suka menatap cermin kamar tidur saat lampu mati. Kamu menghindari cermin kamar mandi jika terbangun pada jam 3 pagi. Kamu menutup pintu lemari jika ada cermin di bagian dalamnya karena membiarkan cermin terlihat di ruangan gelap terasa salah. Dan jika kamu melirik cermin dalam kegelapan, kamu segera memalingkan muka dengan perasaan tidak tenang, seolah ada sesuatu yang mungkin balas menatap yang bukan sekadar bayanganmu. Kamu mungkin mengatakan pada diri sendiri bahwa ini kekanak-kanakan, tidak masuk akal. Semua orang punya cermin. Mengapa kamu bersikap aneh tentang hal itu, tetapi itu tidak aneh? Itu tidak kekanak-kanakan.
Itu adalah inti pneumatikmu yang merasakan apa sebenarnya cermin di balik fungsi praktisnya. Pintu antar dimensi, ambang batas, portal, dan di malam hari dalam kegelapan, ketika tabir antar dimensi secara alami menipis, pintu-pintu itu paling aktif, paling mudah ditembus, paling berbahaya. Arkon bergerak melaluinya paling mudah saat hari gelap. Instingmu untuk menghindari cermin di malam hari, untuk menutupinya, untuk tidak meletakkannya di kamar tidur, itu bukan rasa takut yang tidak masuk akal. Itu adalah penilaian ancaman yang akurat. Cermin bukan sekadar kaca yang memantulkan cahaya. Mereka adalah bukaan dimensi. Dan setiap cermin di rumahmu adalah pintu yang selama ini kamu biarkan terbuka. Yesus tahu hal ini. Setiap tradisi kuno tahu hal ini. Dunia modern lupa. Dan Arkon memanfaatkan kelupaan itu. Yesus mengajarkan kepada lingkaran dalamnya bahwa cermin berfungsi sebagai pintu dimensi. Bukan secara simbolis, bukan secara metaforis, tetapi secara harfiah. Permukaan cermin yang reflektif sebagai batas antara kamu dan bayanganmu menciptakan ambang batas. Antara dimensi fisik dan dimensi yang berdekatan tempat Arkon berada. Saat kamu bercermin, kamu tidak hanya melihat visual terbalik dari dirimu sendiri, kamu sedang melihat melalui portal ke ruang paralel, dimensi cermin, alam yang berdekatan, yang ada di lokasi yang sama dengan ruang fisikmu tetapi pada frekuensi yang berbeda. Dan Arkon ada di frekuensi-frekuensi yang berdekatan itu. Mereka dapat mengakses dimensi cermin dengan mudah. Jadi setiap cermin di rumahmu adalah titik observasi bagi mereka dan titik penyeberangan yang potensial. Mereka mengawasi melalui cermin untuk mengidentifikasi target, menilai kerentanan, menunggu saat yang tepat, kemudian saat kondisi selaras kegelapan, tidurmu, gangguan emosionalmu, mereka menyeberang. Menggunakan cermin sebagai pintu untuk melangkah dari dimensi mereka ke ruang fisikmu. Inilah sebabnya permukaan reflektif menciptakan portal. Cermin tidak hanya memantulkan cahaya kembali, ia menciptakan duplikat energik dari ruangan. Saat kamu meletakkan cermin di sebuah ruangan, kamu pada dasarnya menciptakan versi kedua dari ruangan itu yang ada di frekuensi yang berdekatan. Ruang cermin di alam paralel, dan Arkon dapat memasuki versi cermin itu dari dimensi mereka. Dari sana mereka mengamati ruangan fisikmu melalui permukaan cermin seperti melihat melalui jendela. Dan saat ambang batas melemah pada malam hari khususnya, mereka dapat menyeberang dari ruang cermin ke ruang fisik, melangkah melalui pintu tersebut. Inilah sebabnya setiap budaya menutup cermin selama proses kematian dan sakaratul maut. Orang yang berpindah antar dimensi menciptakan kelemahan ekstrem dalam batas-batas dimensi. Cermin-cermin di ruangan tersebut menciptakan titik penyeberangan tambahan yang dapat digunakan oleh entitas untuk memasuki ruang fisik atau mengikuti jiwa yang pergi. Inilah sebabnya ruang-ruang suci menutup cermin selama ritual. Cermin yang terbuka selama upacara berarti entitas yang tidak diinginkan dapat menggunakannya sebagai titik masuk. Inilah sebabnya kamu secara insting tidak menyukai cermin dalam kegelapan. Medan energimu merasakan bahwa ambang batas lebih terbuka saat gelap, lebih mudah ditembus, lebih mudah untuk diseberangi. Memiliki cermin di kamar tidurmu adalah penempatan yang paling buruk. Kamu tidur menghadap cermin atau dengan cermin di dekatmu. Kamu tidur di samping pintu yang terbuka selama 8 jam setiap malam. Benar-benar tidak sadar, benar-benar rentan. Pertahanan energimu sedang turun, dan Arkon tahu ini. Mereka mengawasi melalui cermin kamar tidur saat kamu terjaga, menunggu. Kemudian saat kamu tertidur, saat kamu berada dalam keadaan tidak sadar yang terdalam, mereka menyeberang. Melangkah melalui ambang cermin ke kamar tidurmu, menempel pada medan energimu, menghabiskan waktu berjam-jam memanen energimu saat kamu tidak bisa melawan. Tidak bisa merasakan apa yang terjadi. Tidak bisa membela diri sendiri. Mereka menguras energimu secara langsung. Itulah sebabnya kamu bangun dengan perasaan lelah setelah tidur penuh 8 jam. Pemanenan itu terjadi sepanjang malam saat kamu tidak sadar. Mereka menanamkan pikiran-pikiran yang mengganggu langsung ke alam bawah sadarmu saat kamu berada dalam kondisi mimpi yang mudah dipengaruhi. Itulah sebabnya kamu bangun dengan pikiran-pikiran gelap, fabrat, yang tidak terasa seperti milikmu. Mereka menyisipkan diri ke dalam mimpimu, menciptakan skenario yang mengganggu, mimpi buruk, konten yang invasif. Itulah sebabnya mimpimu terasa salah, terasa seperti sesuatu dari luar sedang mengakses pikiranmu. Semua itu melalui portal cermin kamar tidur, cermin yang kamu pikir hanya praktis untuk berpakaian, dekorasi yang tidak berbahaya, benda rumah tangga yang normal. Itu adalah pintu.
dan kamu telah tidur di sampingnya dalam keadaan terbuka. Secara historis, cermin sangat langka, benda suci yang mahal dan ditangani dengan hati-hati. Kebanyakan rumah hanya memiliki satu cermin kecil atau tidak ada sama sekali. Cermin selalu ditutup saat tidak digunakan secara aktif. Tidak pernah diletakkan di kamar tidur. Tidak pernah dibiarkan terbuka di malam hari. Tetapi dunia modern memiliki cermin di mana-mana. Cermin kamar mandi, cermin kamar tidur, cermin lorong, cermin lemari, cermin seluruh tubuh, cermin rias, banyak di setiap ruangan. Ledakan cermin di setiap rumah ini tidak terjadi secara alami. Ini adalah pengaruh arkon untuk menormalisasi pintu di setiap ruang. Semakin banyak cermin yang kamu miliki, semakin banyak titik akses yang mereka miliki, semakin banyak pos pengamatan, semakin banyak titik penyeberangan, semakin banyak peluang untuk memanen energi. Dan itu sudah sangat dinormalisasi sekarang, sehingga menyarankan seseorang untuk menyingkirkan cermin atau menutupinya terdengar gila. Tetapi normalisasi itu adalah jebakannya. Mereka membuat pintu di mana-mana dan meyakinkanmu bahwa pintu itu hanyalah dekorasi. Saat kamu menutup cermin di kamar tidurmu sebelum tidur, cukup selubungi dengan kain, handuk, atau spray di atas permukaan cermin sehingga tidak lagi memantulkan cahaya. Tidurmu akan berubah sejak malam pertama. Kamu akan jatuh tertidur lebih mudah. Tidur lebih nyenyak sepanjang malam, tanpa terbangun pada jam 3 pagi seperti biasanya. Dan saat kamu bangun di pagi hari, kamu benar-benar beristirahat, tidak terkuras, tidak lelah meskipun tidur 8 jam, tidak merasa berat dan linglung, tetapi benar-benar pulih, karena pemanenan tidak terjadi. Pintunya telah disegel. Arkon tidak bisa menyeberang melalui cermin yang tertutup untuk mengaksesmu saat kamu tidur. Tidak bisa menempel dan menguras energimu berjam-jam. Portal yang mereka gunakan setiap malam telah ditutup, dan mimpimu berubah menjadi lebih ringan, tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu terasa invasif. Tidak lagi terasa seolah-olah sesuatu dari luar sedang menyisipkan skenario ke dalam pikiranmu, karena itulah yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang hal itu berhenti. Pintu cermin yang mereka gunakan untuk mengakses kesadaranmu selama tidur telah disegel. Dan kamar tidurmu akhirnya terasa seperti tempat perlindungan yang nyata, ruang yang aman. Alih-alih ruangan yang tidak pernah benar-benar terasa melindungi, yang kamu hindari di malam hari tanpa tahu alasannya, yang selalu memiliki energi samar yang tidak tenang, yang tidak bisa kamu jelaskan, kamu menyegel pintunya dan ruang itu menjadi milikmu lagi. Saat kamu menerapkan ini pada cermin di seluruh rumahmu, menutupinya di malam hari, menyingkirkan cermin yang tidak perlu, meminimalkan permukaan reflektif hanya pada apa yang benar-benar dibutuhkan, seluruh rumahmu akan terasa berbeda, lebih kokoh, lebih terlindungi, kurang bisa ditembus. Perasaan samar seperti sedang diawasi, perasaan tidak sendirian, padahal kamu sedang sendiri, perasaan seolah ruangmu diinvasi, entah bagaimana semua itu menghilang. Batas energik rumahmu menguat secara drastis karena kamu telah menyegel pintu-pintu yang tadinya membahayakan. Dan kamu menyadari sesuatu yang lain. Kamu sering memeriksa cermin secara obsesif sebelumnya. Terus-menerus melirik bayanganmu. Berkali-kali melewati cermin yang sama. Dorongan untuk terus memeriksa cermin itu bukan karena kesombongan atau rasa tidak aman. Itu adalah tarikan frekuensi. Portal cermin yang terbuka menciptakan putaran umpan balik yang menarik perhatianmu, menarik energimu. Tutup mereka, dorongan itu akan memudar. Kamu hadir sepenuhnya di ruang nyatamu alih-alih berulang kali ditarik ke dalam dimensi cermin. Kamu ada di sini, bukan sebagian ada di sana. Hanya kaum pneumatik yang akan benar-benar menutup atau menyingkirkan cermin setelah mempelajari hal ini. Kaum hilik bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Mereka membutuhkan cermin terus-menerus untuk menjaga penampilan, untuk validasi, untuk citra diri material. Menyarankan mereka menyingkirkan cermin, watch menutupinya di malam hari secara harfiah, tidak terpikirkan. Mereka akan menolak seluruh ajaran ini sebagai takhayul, paranoia, atau kegilaan. Kaum psikik mungkin merasakan sesuatu tentang cermin sebagai portal. Mereka menggunakan cermin untuk meramal, divinasi, komunikasi roh, tetapi mereka tidak akan menyegelnya karena mereka pikir akses portal itu berguna, bisa dikendalikan, sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Mereka salah. Mereka hanya membuka pintu lebih lebar dan mengundang lebih banyak entitas masuk. Tetapi kaum pneumatik, kamu akan membaca ini dan merasakan pengenalan segera. Pengetahuan mendalam bahwa ini adalah kebenaran, meskipun kedengarannya tidak mungkin bagi orang yang tidak bisa melihat melampaui materi.
dan kamu akan mulai menutup cermin kamar tidur malam ini. Kain di atas permukaan reflektif menyegel pintunya. Mungkin kamu akan menyingkirkan cermin lorong yang tidak ada tujuan nyatanya. Mungkin kamu akan meminimalkan cermin di seluruh rumah, hingga ke batas minimum yang diperlukan dan menutupinya di malam hari. Karena kamu menghargai ruang yang terlindungi daripada kesombongan. Kamu menghargai batas yang disegel daripada dekorasi. Kamu menghargai kedaulatan dirimu di atas kenormalan sosial. Dan kamu bersedia dianggap aneh, tahayul, atau paranoid oleh orang-orang yang tidak mengerti bahwa setiap cermin adalah pintu yang mereka biarkan terbuka saat mereka tidur. Satu peringatan, saat kamu memberitahu orang-orang bahwa kamu menutup cermin di malam hari, bahwa kamu menyingkirkan cermin kamar tidur, bahwa kamu tidak ingin ada cermin di rumahmu, mereka akan menganggap kamu mulai kehilangan akal sehat. Mereka akan bersikeras bahwa cermin itu tidak berbahaya, praktis, dan normal. Mereka akan mengatakan bahwa kamu menjadi paranoid atau berlebihan. Abaikan mereka sepenuhnya. Kamu telah menyegel pintu yang bahkan mereka tidak tahu sedang terbuka. Kamu tidur di ruang yang terlindungi sementara mereka tidur di samping titik penyeberangan Arkon. Kamu sudah terjaga terhadap apa yang tidak bisa mereka rasakan. Percayalah pada apa yang kamu ketahui. Inilah yang Yesus ajarkan kepada orang-orang terpilih tentang satu benda di rumahmu yang menciptakan pintu masuk Arkon, cermin. Mereka bukan sekadar permukaan reflektif untuk memeriksa penampilan. Mereka adalah ambang dimensi. Portal, pintu antara dimensi fisik tempat kamu berada dan dimensi berdekatan tempat Arkon berada. Permukaan reflektif menciptakan ruang cermin. Alam paralel di lokasi yang sama, tetapi frekuensi yang berbeda, dan Arkon menggunakan cermin sebagai titik pengamatan dan penyeberangan. Mereka mengawasi melaluinya saat kamu terjaga, menyeberang melaluinya saat kamu tidur, rentan, dan tidak sadar. Memasuki ruangmu, menempel pada medanmu, memanen energimu selama berjam-jam, menanamkan pikiran langsung ke alam bawah sadar, menciptakan mimpi yang mengganggu. Itulah sebabnya kamu secara insting menghindari cermin dalam kegelapan. Mengapa kamu merasa gelisah menatap cermin kamar tidur di malam hari? Mengapa tradisi kuno menutup cermin selama kematian, tidur, dan upacara suci? Mereka tahu cermin adalah pintu yang harus disegel. Dunia modern lupa. Memasang cermin di mana-mana. Banyak di setiap ruangan. Menormalisasi pintu terbuka di setiap rumah. Tutup cermin-cermin itu di malam hari. Singkirkan dari kamar tidur sepenuhnya jika memungkinkan. Segel pintu-pintunya. Rebut kembali ruang terlindungmu. Jika kamu menyegel pintu mulai malam ini, jika kamu menutup atau menyingkirkan cermin sekarang, lakukan 3 hal segera. Pertama, beri komentar, saya menyegel pintu-pintu itu di bawah ini. Nyatakan secara terbuka bahwa kamu menutup akses Arkon melalui portal cermin di rumahmu. Kedua, berlangganan Divine Codes untuk ajaran tingkat lanjut tentang menciptakan ruang berdaulat yang terlindungi, dan mengenali benda-benda yang membahayakan batasanmu. Ketiga, sukai video ini agar kaum pneumatik lainnya menemukan apa sebenarnya cermin itu, belajar menyegel pintu mereka. Lakukan ketiganya sekarang juga. Kemudian malam ini, sebelum kamu tidur, tutup cermin kamar tidurmu. Kain apa saja bisa digunakan, handuk, spray, selimut, apapun, yang menghalangi permukaan reflektif sepenuhnya. Selubungkan di atas cermin. Segel pintunya dan tidurlah void portal tertutup untuk pertama kalinya. Perhatikan betapa bedanya perasaan itu. Betapa jauh lebih nyenyak tidurmu. Bagaimana kamu tidak terbangun pada jam 3 pagi? Bagaimana kamu bangun dengan perasaan benar-benar segar, alih-alih lelah? Bagaimana mimpimu lebih ringan? Bagaimana kamar tidurmu akhirnya terasa aman? Itulah rasanya ruang yang terlindungi. Itulah yang terjadi ketika pintu-pintu disegel, Arkon tidak bisa lagi mengaksesmu. Kamu sedang merebut kembali tempat suci pribadimu, dimulai void satu cermin yang tertutup.